Salah satu syarat pengangkatan tenaga honorer adalah masa kerja dan usia masuk dalam kualifikasi yang telah ditetapkan. Walaupun tes tersebut hanya sebuah formalitas, namun tenaga honorer wajib mengikutinya jika ingin diangkat menjadi P3K. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya para sobat? Semoga para sobat dalam keadaan sehat dan kita tetap menanti informasi baik dalam penerimaan ataupun rekrutmen CSN, baik itu CPNS maupun pengangkatan P3K. Tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman, kita berbagi informasi dilansir dari ayubandung.com. Pengangkatan tenaga honorer hanya formalitas, berlaku untuk yang memiliki masa kerja dan usia segini. Kamu termasuk? Nah, di sini dijelaskan bahwa pengangkatan tenaga honorer hanya formalitas. Nah, bagaimana prosesnya? Hanya formalitas tersebut dan kategori apa saja yang memiliki persyaratan hanya formalitas. Nah, di sini dijelaskan hanya yang memiliki masa kerja dan usianya yang tertentu. Nah, informasi ini akan dijelaskan bagaimana masa kerja dan usia yang menjadikan pengangkatan tenaga honorer ini hanya formalitas. Nah, kita langsung saja ke informasinya. Nah, dilansir dari ayubandung.com, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K akan segera dilaksanakan. Meski demikian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi tenaga honorer untuk menjadi P3K. Nah, teman-teman, kita masih menanti pembukaan atau rekrutmen CSN, baik itu CPNS maupun pengangkatan P3K. Nah, ini khususnya P3K, ada beberapa syarat yang harus teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer penuhi ataupun persyaratannya harus kita lengkapi. Salah satu syarat pengangkatan tenaga honorer adalah masa kerja dan usia masuk dalam kualifikasi yang telah ditetapkan. Nah, ini dia teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer. Masa kerja dan usia ini merupakan syarat mutlak atau wajib dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K 2024. Nah, apakah teman-teman termasuk dalam masa kerja dan usia ini? Nah, kita harus pahami dan simak informasi ini. Sebelumnya, harus diketahui bahwa tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K melalui CSN 2024. Walaupun tes tersebut sebuah formalitas, namun tenaga honorer wajib mengikutinya jika ingin diangkat menjadi P3K. Nah, ini teman-temannya. Seperti yang kita ketahui, tes tersebut hanya sebuah formalitas ataupun agar validasi ataupun verifikasi data. Jadi, walaupun formalitas, tenaga honorer wajib mengikutinya jika ingin diangkat menjadi P3K. Jadi, teman-teman jangan anggap sepele karena formalitas, karena dijelaskan atau dijamini formalitas. Jadi, teman-teman tidak mempersiapkan diri ataupun mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang akan diminta oleh pihak kementerian terkait. Nah, jadi teman-teman di sini ya, walaupun tes tersebut hanya sebuah formalitas, namun tenaga honorer wajib mengikutinya jika ingin diangkat menjadi P3K. Jika sudah dinyatakan lulus, tenaga honorer pun akan segera mendapatkan NIP. Namun, tenaga honorer yang jadi prioritas untuk diangkat menjadi P3K adalah guru, tenaga kesehatan.
tenaga penyuluh di bidang pertanian, tenaga penyuluh di bidang perikanan, tenaga penyuluh di bidang peternakan, dan tenaga teknis lainnya yang dibutuhkan pemerintah. Nah, ini dia ya teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer, walaupun kita menjadi prioritas ataupun kategori yang mendapatkan prioritas pengangkatan pada CSN ataupun P3K 2024 ini, maka dijelaskan ataupun dimintakan kepada Bapak Ibu atau tenaga honorer harus mempersiapkan diri, masa kerja dan usia. Nah, tenaga honorer yang jadi prioritas untuk kali ini di tahun 2024 itu yakni ada guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh di bidang pertanian, tenaga penyuluh di bidang perikanan, tenaga penyuluh di bidang peternakan, dan tenaga teknis lainnya yang dibutuhkan pemerintah. Nah, inilah bidang ataupun pekerjaan yang menjadi prioritas pengangkatan P3K 2024. Apakah teman-teman termasuk dalam bidang tersebut ataupun teman-teman termasuk dalam tenaga honorer tersebut? Nah, bagi teman-teman yang termasuk, selamat karena teman-teman akan menjadi ASN P3K 2024 sesuai dengan persyaratan yang menjadi prioritas tenaga honorer diangkat menjadi ASN P3K. Sedangkan untuk syarat usia dan masa kerja yang harus dipenuhi adalah, nah ini dia teman-temannya, harus teman-teman perhatikan. Nah, ini syarat usia dan masa kerja yang harus dipenuhi teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer. Yang pertama, tenaga honorer berusia maksimal 46 tahun, memiliki masa kerja 20 tahun atau lebih. Nah, ini dia yang menjadi prioritas, berusia maksimal 46 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun atau lebih. Yang kedua, tenaga honorer berusia maksimal 46 tahun, memiliki masa kerja 10 tahun atau lebih, namun kurang dari 20 tahun. Nah, selanjutnya, tenaga honorer berusia maksimal 40 tahun, memiliki masa kerja 5 tahun ataupun lebih, namun kurang dari 10 tahun. Dan selanjutnya, tenaga honorer berusia maksimal 35 tahun, memiliki masa kerja 1 tahun, tapi kurang dari 5 tahun. Nah, ini dia jadi teman-teman ya, yang termasuk dalam kategori masa kerja dan usia. Jika teman-teman berusia 46 tahun dan masa kerjanya lebih dari 20 tahun, lalu lebih ataupun kurang dari 20 tahun dan hampir mencapai 10 tahun, lalu yang berusia maksimal 40 tahun, memiliki masa kerja 5 tahun ataupun lebih, namun kurang dari 10 tahun, lalu yang terakhir berusia maksimal 35 tahun dan memiliki masa kerja 1 tahun tapi kurang dari 5 tahun. Nah, ini harus kita pahami dan harus kita simak dalam kategori masa kerja dan usia. Jadi teman-teman, ini prioritas dalam pengangkatan P3K di tahun 2024. Akan tetapi harus kita pahami yang terdaftar ataupun verifikasi atau validasi database BKM. Nah, itu yang utama. Jadi apakah teman-teman termasuk dalam kategori ini? Dan bagi teman-teman yang termasuk dalam kategori ini, berarti teman-teman akan diangkat menjadi P3K 2024. Nah, bagi teman-teman yang belum masuk kategori ini, nah, simak dan pahami bagaimana teman-teman agar diangkat menjadi P3K di tahun 2024 ini. Sekian informasi yang dapat kita bagikan untuk kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, see you next video.